Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bersyukur alhamdulillah kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita bertemu kembali, kemudian bisa bertatap muka kembali di sekolah yang kita cintai ini untuk melanjutkan kembali kewajiban kita, yaitu untuk mencari ilmu. Maka dari itu, agar ilmu kita semakin berkah, bermanfaat, Pak Guru minta kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa. Siap, rekan kelas. Sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Segala yang kita usahakan, kita pelajari pada pagi hari ini, kita benar-benar mendapatkan pemahaman serta mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kabar hari ini? Alhamdulillah, senang di hati, bahagia, Allahu Akbar. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita melanjutkan pembelajaran pada pagi hari ini, Pak Guru mau absen dulu. Siapa yang hari ini tidak bisa hadir ke sekolah? Ya, yang pertama ada Adelia, hadir? Oke, Ajeng? Hadir. Kenapa Ajeng tidak masuk? Sakit ya? Ya, kemudian kawan-kawan yang belum bisa hadir, belum bisa berangkat, yang kondisinya masih sakit, kita doakan mudah-mudahan pada pertemuan yang akan datang bisa bergabung bersama kita kembali, ya, bisa melanjutkan aktivitas belajar secara normal dan bisa berkumpul bersama kita di sekolah. Oke. Kemudian selanjutnya Abizar. Hadir. Oke, baik. Kemudian Dewi. Hadir. Iva. Hadir. Kemudian siapa ini? Hafid. Hadir. Baik. Yang tidak hadir pada hari ini hanya 2 orang. Ya, yang tidak hadir mudah-mudahan besok di pertemuan yang akan datang bisa bersama kita kembali. Baik, anak-anak sekalian, alhamdulillah kita lanjutkan kembali pendidikan pembelajaran pendidikan agama Islam pada pagi hari ini. Sebelum kita lanjutkan ke pembelajaran, Pak Guru akan bertanya. Kemarin sebelum kita belajar sekarang, kemarin yang kita bahas adalah tentang apa? Tentang Asmaul Husna, ya, tentang Asmaul Husna. Nah, kemudian kita sekarang kemarin tentang Asmaul Husna kemarin sudah hafal semua ya? Sudah hafal semua. Dari 3 Asmaul Husna itu sudah hafal semua ya? Oke, kemudian sudah diamalkan apa kandungan di dalam Asmaul Husna itu. Oke? Oke, baiklah.
Untuk hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tentang peristiwa Fathu Mekkah. Ya, tentang peristiwa Fathu Mekkah. Nah, kita akan meneladani nilai-nilai yang diajarkan oleh Rasulullah SAW di dalam peristiwa Fathu Mekkah. Oke, kemudian untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah yang pertama, yaitu kalian diharapkan bisa menyebutkan apa saja kandungan nilai-nilai di dalam peristiwa Fathu Mekkah itu. Ya. Kemudian kalian bisa menjelaskan apa itu Fathu Mekkah. Kemudian kalian bisa bisa menyebutkan peristiwa Fathu Mekkah itu antara siapa dengan siapa. Itu ya. Jadi seperti itu. Baiklah. Jadi untuk target pembelajaran kita, insya Allah itu yang akan kita capai. Oke, kita akan membaca surat Al-Nasr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza mempermudah kita di dalam mencapai pembelajaran kita hari ini, Pak Guru akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Ya, maka dari itu nanti nomor undian yang Pak Guru kasih, ya, itu nanti kalian tutup dulu. Setelah nanti Pak Guru bilang silahkan dibuka, baru kalian membukanya. Nanti nomor yang ada di situ itulah kelompok kalian, ya. Oke, baik. Oke, Pak Guru bagikan terlebih dahulu. Ya, silakan ditutup. Silakan Pak Guru hitung sampai 3, kalian buka. 1, 2, 3. Oke. Yang sini nomor berapa? Nomor 3. Yang situ nomor berapa? Nomor 1. Yang sana? 2. Berarti itu adalah kelompok kalian. Silakan kalian membentuk kelompok. Mejanya disusun senyaman kalian. Oke, Pak Guru hitung sampai 3. 1, 2, 3. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita masuk pada pembelajaran, siapa yang pernah berjanji kepada seseorang? Mbak siapa? Mbak Valen pernah janji? Pernah janji. Mbak Dewi pernah janji? Pernah berjanji. Mas Habib pernah berjanji? Pernah. Oke. Kalian ketika berjanji itu ditepati atau tidak? Ditepati. Terus kemudian ketika ada kawan kita berjanji kepada kita dan kawan kita itu tidak menepatinya, perasaan kita bagaimana? Sedih. Apalagi? Kecewa. Apalagi?
tersinggung ya kan? Tersinggung karena ini sudah janji sama saya kok ternyata tidak ditepati. Nah, jadi seperti itu. Nah, kita sebagai muslim, sebagai umatnya Rasulullah ketika berjanji kita harus menepati. Apapun yang sudah kita janjikan, kita berusaha untuk menepati janji. Oke, jadi itu. Nah, nanti berkaitan dengan materi kita, yaitu peristiwa apa? Fathu Mekah. Kalian akan menggali lebih dalam bagaimana keteladanan Rasulullah SAW yang diajarkan pada peristiwa Fathu Mekah. Oke, baiklah anak sekalian, silahkan kalian buka bukunya yang Kak Guru bagikan. Kalian buka pada halaman 107. Oke. Baik, silakan anak-anak sekalian buka pada buku kalian yang sudah Pak Guru bagikan pada halaman ke 107. Halaman 107. Oke, sudah ketemu? Oke, kalau sudah ketemu silakan di situ dilihat pada gambarnya. Gambarnya tentang apa itu? Gambarnya tentang apa? Ada siapa di situ? Ada orang. Apa lagi? Nah, apa lagi? Oke, gunung. Apa lagi? Bawahnya? Bawahnya tentang apa itu? Padang pasir. Kira-kira itu di mana? Di padang pasir itu yang ada padang pasir di mana? Di gurun itu yang ada gurun di mana? Di Mekah. Di Mekah. Di sana kan tempatnya sangat gersang ya, sangat gersang. Oke, jadi kampungnya Rasulullah itu memang padang pasir. Oke, sangat ini. Oke, kemudian berdasarkan kelompok kalian, Pak Guru akan memberikan tugas pada masing-masing kelompok. Oke? Kelompok yang pertama, kalian cari tentang peristiwa Fathu Mekah. Ya, nanti kalian hasil dari diskusi kalian menjelaskan apa itu peristiwa Fathu Mekah. Oke, kelompok yang kedua, kalian mencari apa itu perjanjian Hudaybiyah. Ya, ada berapa isinya? Isinya tentang apa? Ya, kalian nanti diskusikan dengan kelompoknya. Kemudian kelompok yang ketiga, kalian mencari tentang keteladanan Rasulullah pada peristiwa Fathu Mekah. Isi di Fathu Mekah itu yang bisa kita contoh, yang baik-baik, yang dicontohkan Rasulullah itu apa saja. Kalian cari, kalian catat dengan kelompok kalian diskusikan. Nah, nanti disampaikan kepada kelompok yang lain. Oke, paham? Oke, Pak Guru kasih lembar kerja untuk menuliskan hasil diskusi kalian. Ya, oke. Baik, Pak Guru kasih waktu 10 menit untuk menemukan apa yang Pak Guru tugaskan tadi. Dihitung dari 1, 2, 3. Silakan. Tentang perjanjian Hudaybiyah itu apa saja? Silahkan disalin, ya disalin Mbak. Siapa yang bertugas untuk menyalinnya? Nah, yang kelompok sini kalian cari apa saja isinya tentang contoh-contoh keteladanan yang ada di peristiwa Fathu Mekah. Ya, silakan. Silakan cari.
kemarin? Hari Kemarin hari apa? Minggu. Hari Minggu. Hari Minggu kita biasanya weekend ya, liburan ya. Oke, kalau kita ke kota itu senang. Naik apa? Naik Kuda. delman, naik kuda. Naik apa lagi? Odong-odong. Nah, oke. Nah, kita kemarin hari Minggu kita menggunakan lagu pada hari Minggu. Oke? Apa semua pada lagu pada hari Minggu? Apa? Kita coba. Lagu pada hari Minggu tanpa ya. Oke, coba nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Pada Hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Tuk tik-tak tik-tuk, tik-tak tik-tuk, suara. Tuk tik-tak tik-tuk, tik-tak, suara sepatu kuda. Oke, sekarang pakai gerakan. Pak Imam akan kasih contoh dulu ya. Oke, gerakan yang pertama hitungannya 1 sampai 4. Pak Imam contohkan. Pada ya 1, 2, 3, 4. Ulangi lagi. 1, 2, 3, 4. Semuanya 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Oke, hafal semua? Sekarang gerakan yang kedua. Hitungannya juga sama 1 sampai 4. 1, putar di depan. 3, 4, 2 kali tepuknya ya. 3 diputar, 4 tepuk 2 kali. Paham? Oke, coba kita ulangi. 1, 2, 3. 1, 3, 4. Oke, kita gabungan gerakan 1 dan gerakan 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke, sekarang menggunakan lagu biar lebih ceria lagi, biar lebih heboh lagi ya. Oke, hitungan 1, 2, 3-nya kita ganti dengan lagu pada hari Minggu. Oke, kita coba 1, 2, 3. Hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Bagaimana setelah kita SBK? Lebih semangat? Lebih semangat? Ya, lebih fresh? Ya. Oke. Tambah referensi belajar kalian bukan hanya lewat buku kita saja. Pak Guru akan menayangkan sebuah video ya, tolong diamati, dicermati. Ini masih berkaitan dengan materi pembelajaran kita ini. Ya, silahkan diamati. Ya, kemudian nanti disama yang ada di buku dengan yang ada di video itu seperti apa kita kaitkan ya. Oke, silahkan dilihat menghadap ke monitor proyektor ya. Oke, sudah nampak? Sudah nampak? Baik, silahkan disimak baik-baik. Fathu Mekah bagian 1. Tak lama setelah menghadapi perang Kuta, kaum muslim kembali berhadapan dengan sebuah peristiwa besar yang akan mempengaruhi perkembangan sejarah Islam hingga saat ini. Peristiwa besar tersebut adalah Fathu Mekah, yakni peristiwa pembebasan kota Mekah dari kekuasaan kafir Quraisy. Peristiwa ini bermula dari pengkhianatan Bani Bakar yang didukung
bersekutu melakukan penyerangan dan pembunuhan terhadap Bani Khuza'ah, sehingga hal tersebut melanggar perjanjian Hudaybiyah yang telah disepakati. Perjanjian Hudaybiyah adalah perjanjian yang disepakati oleh kaum muslim dan kafir Quraisy pada tahun 6 Hijriah yang menghasilkan kesepakatan untuk gencatan senjata atau masa damai selama 10 tahun. Dan selama itu, suku-suku lain dapat menjalin kerjasama dengan kedua pihak tersebut. Salah satunya adalah Bani Khuza'ah yang menjalin kerjasama dan mengikat perjanjian pertahanan dengan pihak Nabi Muhammad SAW, sehingga Bani Khuza'ah akan mendapatkan jaminan perlindungan dari umat Islam dan begitu juga sebaliknya. Sementara Bani Bakar berpihak kepada kafir Quraisy. Namun belum genap masuk 2 tahun, Bani Bakar telah melanggar perjanjian itu dengan menyerang suku Khuza'ah pada malam hari di bulan Syaban tahun 8 Hijriah. Sebelumnya, kedua suku ini memang telah lama saling bermusuhan sejak masa jahiliyah. Di malam penyerangan itu, Quraisy membantu Bani Bakar dengan memasang persenjataan dan pasukan. Tokoh-tokoh Quraisy yang terlibat memberi bantuan itu antara lain Suhail bin Amr yang merupakan ketua delegasi kafir Quraisy dalam perjanjian Hudaybiyah, lalu Ikrimah bin Abi Jahal dan beberapa lainnya. Sementara pemimpin dari penyerangan itu adalah Nawfal bin Muawiyah dari Bani Bakar. Di tengah malam mereka, yang memimpin penyerangan secara tiba-tiba terhadap Bani Khuza'ah yang saat itu kebanyakan dari mereka telah tertidur malam, sehingga mereka diserang dalam keadaan tidak siap bertempur. Penyerangan pun terus berlanjut sepanjang malam itu, dan karena perkampungan Bani Khuza'ah berada di pinggiran kota Makkah, atau tepatnya di dekat sumber mata air yang bernama Al-Watir, sampai akhirnya Bani Khuza'ah terdesak mundur hingga ke tanah haram. Pada saat Bani Khuza'ah terpojok dan masuk ke tanah haram, beberapa orang Bani Bakar menegur Nawfal bin Muawiyah. Hai Nawfal, tidakkah kau lihat kita telah memasuki tanah haram? Ingatlah engkau akan Tuhanmu. Kita diharamkan saling menumpahkan darah di tanah ini. Nawfal kemudian menjawab mereka dengan kata kasar. Tidak ada Tuhan di hari ini, wahai Bani Bakar. Maka lampiaskan semua dendam kalian. Aku bersumpah kalian pernah mencuri di tanah haram. Lalu kenapa kalian tidak melampiaskan dendam kalian juga di dalamnya? Orang-orang Bani Khuza'ah yang berhasil melarikan diri ke Makkah, mereka pun berlindung di rumah Budail bin Warqah, sehingga Bani Bakar menghentikan pengejaran mereka. Adapun penyerangan dan pembunuhan yang dilakukan oleh Bani Bakar dan Quraisy itu adalah pelanggaran serius terhadap perjanjian Hudaybiyah. Amr bin Sa'd, salah satu yang berhasil masuk pada perjanjian Hudaybiyah, kemudian pergi ke Madinah untuk melapor kepada Rasulullah SAW. Setelah sampai di Madinah, Amr langsung menghadap Rasulullah SAW dan menceritakan semua kejadian yang terjadi semalam. Wahai Rasulullah, kampung kami telah diserang oleh Bani Bakar dan Quraisy pada malam kemarin. Tolonglah kami ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW berkata, Engkau pasti memperoleh pertolongan, wahai Amr. tak lama setelahnya dengan Amr, datanglah juga Budail bin Warqah dan rombongan anggota Bani Khuza'ah. Mereka pun menyampaikan hal yang sama kepada Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah SAW meyakini kebenaran laporan itu, beliau langsung menyampaikan usul kepada tokoh-tokoh Quraisy Mekah untuk memilih salah satu dari 3 pilihan yang beliau tawarkan, yakni 1. Membayar fidyah atau ganti rugi atas korban yang diderita suku Khuza'ah. 2. Membatalkan perjanjian pertahanan mereka dengan Bani Bakar. 3. Menerima resiko pertempuran. Meski menerima usul kompromi dari Nabi Muhammad SAW, namun tokoh-tokoh Quraisy itu tetap bersikap keras kepala dan mengabaikan usul-usul itu. Walaupun tidak lama kemudian mereka sadar atas bahaya yang dapat mengancam akibat penolakan usul tersebut. Akhir 2, 3. Baik, anak sekalian, sudah selesai diskusinya? Sudah selesai. Bagaimana tadi ketika mencari apa yang Pak Guru tugaskan dengan kelompok kalian? Kesulitan tidak? Tidak. Oke, kemudian videonya jelas gambarnya? Jelas. Suaranya jelas? Ada kaitannya dengan materi pada buku?
Ada ya? Oke, baik. Silakan untuk kelompok pertama. Di hasil diskusinya dipresentasikan, dibacakan oleh siapa? Menempati janji. Sama Mbak Adelia. Silakan berdiri Mbak untuk membacakan hasil diskusinya. Maka yaitu terbukanya kota Makkah dengan muslimin. Sebuah peristiwa penaklukan tempat terbuka adanya pertikaian dan peperangan. Peristiwa ini berjalan dengan damai tanpa ada kerusakan apapun termasuk rumah dan sembahan penduduk Quraisy. Fathu Makkah yaitu terbukanya kota Makkah untuk kaum muslimin. Sebuah peristiwa penaklukan kota tanpa ada pertikaian dan peperangan. Peristiwa ini berjalan dengan damai tanpa ada kerusakan apapun, termasuk rumah dan sesembahan penduduk Quraisy. Baik, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik. Cukup jelas apa yang disampaikan oleh kelompok 1? Cukup jelas? Jelas. Baik, sekarang kelompok 2. Silahkan dibacakan hasil diskusinya. Perjanjian Hudaybiyah merupakan perjanjian perdamaian antara kaum Quraisy Mekah dan penduduk muslimah Madinah. Adapun isi perjanjian Hudaybiyah adalah 1. Berikut Nabi Muhammad tidak boleh menjalankan ibadah umrah pada tahun ini, namun boleh mengerjakan tahun depan dan waktunya tidak boleh lebih dari 3 hari. 2. Menghentikan pemusuhan dan tidak saling menyerang dan dalam waktu 10 tahun. 3. Berikut Nabi Muhammad yang kembali ke Mekah dipersilakan untuk bergabung dengan kaum Quraisy. 4. Menolak orang kaum Quraisy yang hendak menjadi pengikut Nabi Muhammad ke Madinah. 5. Memberikan kebebasan kepada suku-suku Arab untuk memiliki bergabungan dengan Rasulullah atau kaum Quraisy Mekah. Baik, cukup jelas? Jelas. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik. Untuk yang ketiga, kelompok 3 sekarang apa tugasnya tadi? Tentang keteladanan yang ada pada diri Rasulullah pada peristiwa Fathu Makkah. Oke, silakan kelompok 3 dibacakan. 1. Jujur memperhatikan menepati janji 4 kali dan 5 tulus. Oke, baik. Cukup seperti itu? Cukup? Cukup jelas yang lain? Cukup. Baik, sekali lagi kita kasih hapus untuk kelompok 3. Baik, anak-anak sekalian, setelah kalian menyelesaikan diskusi, alhamdulillah berjalan dengan baik. Ya, presentasinya juga luar biasa. Masing-masing sesuai dengan kelompok dan tugasnya terlaksana dengan baik. Nah, dari itu kita akan menarik kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, pada peristiwa Fathu Makkah, Rasulullah itu mengajarkan tentang apa saja tadi? Tentang kejujuran, apalagi pemaaf, apalagi menepati janji, apalagi baik hati. Oke. Jadi itu ya kesimpulannya. Kemudian hikmah yang akan kita gunakan, yang akan kita laksanakan dari keteladanan Rasulullah itu adalah kita aplikasikan dalam kehidupan. Dengan orang lain kita harus tetap jujur. Dengan siapapun harus tetap jujur. Jadi berbuat baik itu tidak harus pilih-pilih ya.
siapapun orangnya kita harus tetap berbuat baik. Seperti Rasulullah sudah disakiti, sudah dilempari batu, sudah ditolak. Akhirnya dengan Rasulullah itu mengumpulkan kawan-kawannya, kemudian mengatur strategi, akhirnya peperangan ketika menaklukkan kota Mekah tidak terjadi peperangan. Jadi mengambil kota Mekah kembali tanpa ada pertikaian darah. Ya, tidak terjadi peperangan. Semuanya baik-baik saja melalui negosiasi yang baik, melalui perundingan yang baik dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik anak-anak sekalian, bagaimana pembelajaran kita pada pagi hari ini? Apakah menyenangkan? Apakah hati kalian bahagia? Oke, baik. Anak-anak sekalian, setelah kalian selesai mempelajari tentang peristiwa Fathu Mekah, ya, tentang peristiwa Fathu Mekah, untuk oleh-oleh kalian, ya, nanti Pak Guru akan membagikan lembar kerja kalian untuk dikerjakan. Nah, nanti Pak Imam kasih waktu 10 menit, ya, setelah selesai mengerjakan boleh dikumpulkan di meja Pak Imam tunggu. Oke? Baik anak-anak sekalian, untuk menutup kegiatan pada pagi hari ini, ya, marilah kita tutup bersama-sama dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, dari Pak Guru kurang lebihnya mohon dimaafkan. Pak Guru akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Guru akan membagikan sesuai dengan tugas yang tadi ya. Ya, silakan. Ya, silakan dikerjakan sesuai dengan materi kita tadi. Ya, tolong dicermati benar-benar, di review kembali ya yang tadi sudah kita bahas, yang sudah kita diskusikan. Kalian pastikan jawaban kalian betul semua. Oke? Ya, silakan, selamat mengerjakan.